warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Friska akan menjelaskan materi yang sudah pernah Bu Rizka share sebelumnya pada pertemuan yang lalu sebelum PTS, yaitu tentang mengatasi rasa takut gagal. Nah, di sini ada beberapa trik yang dapat kita lakukan agar kita tidak merasa was-was akan rasa takut gagal mencapai karir atau cita-cita di suatu saat nanti. Di antaranya, tips yang pertama adalah fokus pada hasil yang akan kita dapatkan. Yang kedua, fokus pada cita-cita diri sendiri. Dan yang ketiga, apabila kita ingin sukses, belajarlah dari kesalahan. Jadi di sini apabila kita punya suatu keinginan atau tujuan yang ingin kita capai, maka kita fokus saja pada hasil yang ingin kita capai. Jangan ada pikiran negatif terlebih dahulu. Misalkan, bisa nggak ya saya mencapai tujuan saya? Bisa nggak saya mencapai ini suatu prestasi? Hilangkan pikiran-pikiran negatif itu terlebih dahulu. Jadi kita hanya fokus pada hasil yang ingin kita capai. Fokus pada cita-cita kita. Dan kita juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Di mana letak kesalahan kita, apa kekurangan kita, itu kita cari, kita perbaiki agar selanjutnya jadi lebih baik dan tercapailah cita-cita kita. Selanjutnya ada 4 tips biar kamu sukses mengatasi kegagalan yang disingkat dengan kata JAIM. Yang pertama adalah J, jangan putus asa. Banyak orang yang berputus asa setelah mengalami kegagalan, padahal dengan berputus asa tidak dapat memecahkan masalah, malah membuang-buang waktu. Atasi kegagalan dengan semangat baru untuk berusaha dengan lebih baik lagi. Bangkitlah dan jangan berputus asa. Yang kedua adalah A, ambil langkah baru. Orang yang tidak belajar dari kegagalannya, yaitu melakukan sesuatu dengan cara dan langkah yang sama saat dia gagal, padahal seharusnya ia mencari jalan lain untuk mencapai tujuan supaya kegagalan tidak terulang kembali. Jadi ketika kalian ingin mencapai suatu tujuan, apa yang ingin kita capai, buatlah plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Jadi ketika kita gagal di plan A, kita bisa melakukan yang plan B, dan berikutnya kalau kita masih gagal lagi di plan B, kita coba lakukan yang plan C dan seterusnya, seperti itu. Yang ketiga I, introspeksi diri. Saat mengalami kegagalan, coba kita mengintrospeksi diri, kelemahan apa yang terdapat pada diri kita sehingga kita bisa gagal. Jadi digali apa sih kelemahan dari kita sehingga kita gagal. Itu dicari. Ketika sudah tahu apa kelemahan kita perbaiki sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah M, modal percaya diri. Kalau kita ingin berhasil, jangan pernah kita memiliki perasaan minder, malu, atau kurang percaya diri. Perasaan yang menyebabkan kamu tidak yakin sejak awal inilah yang bisa menghambat keberhasilan. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa kita bisa apabila kita sendiri tidak yakin dengan diri kita. Jadi kita harus yakin dulu terhadap kemampuan kita dengan cara kita percaya diri. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orang sukses dan versus gagal. Bisa kalian baca sendiri satu persatu tiap barisnya. Nanti kalian tulis di buku catatan BK, dibuat kolom seperti ini. Nanti setiap barisnya kalian centang. Misalkan nomor 1, menciptakan kesempatan untuk orang yang sukses, sedangkan orang yang gagal semata-mata menunggu kesempatan. Itu kalian centang. Kalian selama ini cenderung yang mana? Di ciri-ciri yang mana? Itu semuanya setiap baris kalian centang, mana yang lebih sesuai dengan kalian, dengan kecenderungan kalian, sampai di slide berikutnya ini semuanya kalian tulis dan kalian centang. Nanti kalian bisa jumlah. Jadi kalian lebih banyak cenderung di ciri-ciri yang mana? Apakah termasuk ciri-ciri orang yang sukses atau ciri-ciri orang yang gagal? Itu saja dari saya.
Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.